Helikopter, helikopter. Para cover, para cover. Kisah ini berpusat pada seorang pria bernama Damian, seorang tukang kayu yang hidupnya sederhana. Namun pada hari itu nasib buruk menimpanya. Tanpa penjelasan yang memuaskan, ia diberhentikan dari pekerjaannya begitu saja. Tak bisa menerima kenyataan, Damian pun meluapkan kekesalannya dengan cara kekanak-kanakan, yaitu merusak mesin kasir di tempat ia bekerja. Akibat ulahnya yang merusak mesin kasir, Damian pun langsung dikejar oleh atasannya. Tak ingin dimintai pertanggungjawaban, Damian pun buru-buru mencari tempat bersembunyi. Tanpa pikir panjang, ia pun masuk ke dalam sebuah lemari kayu yang kebetulan sedang diangkut ke atas mobil callback. Berkat aksi spontan itu, atasannya pun gagal menemukan jejaknya. Dan ya, tanpa sengaja Damian pun ikut terbawa oleh mobil callback tersebut hingga sampai ke tujuan pengiriman. Setibanya di lokasi, para tukang pengangkut barang sama sekali tidak menyadari bahwa di dalam lemari yang mereka gotong, terselip satu manusia hidup. Akibatnya, Damian pun terjebak dalam kondisi yang rumit, di mana keluar dari dalam lemari bukanlah pilihan yang mudah, karena jika memaksakan untuk keluar akan menambah masalah yang lebih panjang. Saat akhirnya berhasil keluar dari lemari, betapa terkejutnya Damian ketika menyadari dirinya kini berada di dalam sebuah kamar yang asing. Tak lama kemudian, suara pintu yang terbuka membuatnya panik dan spontan menyelinap ke kolong kasur untuk bersembunyi. Dari sana, Damian memperhatikan dua orang yang sepertinya suami istri. Dari percakapan mereka, Damian pun mulai paham bahwa lemari tua tempat ia bersembunyi tadi adalah barang warisan dari kakek sang istri. Meskipun kamar itu sudah dilengkapi lemari modern yang menyatu dengan dinding, si istri tetap bersikeras menaruh lemari kayu peninggalan tersebut di sana, persis di depan lemari yang sudah ada sebelumnya. Malam itu, Damian tertidur di kolong tempat tidur pasangan suami istri tersebut. Saat membuka mata, ia terkejut melihat seorang anak gadis berdiri diam menatap ke arahnya. Dari gerak-geriknya, Damian menyadari kalau kemungkinan besar keberadaannya telah diketahui. Namun ternyata, semua itu hanyalah mimpi karena Damian ketakutan setengah mati. Wajar saja, siapa yang tidak panik saat tiba-tiba terjebak di rumah orang asing tanpa izin. Dan karena rasa khawatirnya itulah, saat malam benar-benar sunyi dan seluruh penghuni rumah sudah tertidur, Damian pun dengan sangat hati-hati merayap keluar, dan langsung menuju ke toilet untuk buang air kecil yang sudah dari tadi ia tahan. Karena rasa penasarannya belum juga reda, Damian pun menyelinap ke kamar lain dan mengintip sosok anak gadis dari pasangan suami istri itu. Tapi seketika ia sadar bahwa semua ini terasa sangat tidak benar. Dengan panik, Damian buru-buru turun ke lantai bawah, berniat keluar dari rumah tersebut dan pergi sejauh mungkin. Namun di tengah langkahnya, ia justru berhenti. Sebuah pikiran gila terlintas di kepalanya, dirinya kini adalah pengangguran, tidak punya tempat tinggal, dan tak punya penghasilan. Tapi rumah ini begitu nyaman, hangat, dan mewah. Mau kemana lagi dia? Maka dengan nekat, Damian pun memutuskan untuk kembali dan masuk lagi ke kolong kasur, bersembunyi seperti semula. Keesokan paginya, begitu pasangan suami istri itu berangkat kerja dan sang anak gadis pergi ke sekolah, Damian pun akhirnya bisa bernapas lega. Rumah itu pun seketika menjadi miliknya, setidaknya untuk sementara. Ia mulai berkeliaran dengan bebas, menjelajahi tiap sudut rumah tanpa rasa bersalah sedikit pun. Hal pertama yang ia lakukan tentu saja sarapan. Setelah mengisi perut dengan makanan seadanya yang ia temukan di dapur, Damian menunjukkan sedikit kesadaran diri sebagai penghuni gelap. Ia mencuci semua piring yang ia pakai, bahkan sekalian mencuci bekas makan keluarga tersebut, seolah berusaha menebus keberadaannya yang tak diundang. Damian pun menyelinap ke gudang belakang, mencari tumpukan pakaian lama yang sudah tidak terpakai. Sepertinya ia nampak serius ingin menetap di rumah ini meskipun secara diam-diam. Sebagai seorang tukang kayu berpengalaman, Damian mulai memanfaatkan kemampuannya dengan membuat sebuah pintu rahasia di belakang lemari itu. Dengan keterampilannya, ia menyambungkan lemari itu dengan ruang lemari di sisi belakang, menciptakan akses tersembunyi yang bisa memudahkannya berpindah tempat tanpa ketahuan. Bagi Damian ini bukan sekedar persembunyian, tapi awal dari rumah barunya yang dibangun dari tipu daya dan kecerdikannya.
Setibanya mereka di rumah, Lucia tampak bingung melihat meja dapur yang sudah rapi dan semua piring gelas telah bersih tercuci. Dengan heran ia pun bertanya, "Kamu nyuruh anak kita beberes ya?" Namun sang suami bernama Fede langsung menampik. Sejak kapan dia rajin menyentuh dapur, katanya. Lucia pun kebingungan, karena ia merasa bukan dirinya yang melakukannya. Keesokan paginya, saat rumah kembali sepi karena penghuninya sudah pergi beraktivitas, Damian keluar dari tempat persembunyiannya. Seperti biasa ia langsung menuju ke dapur untuk sarapan seadanya. Tapi kali ini tak hanya mencuci piring dan gelas kotor saja, Damian mulai mencari-cari barang rusak di rumah itu. Di mana ia langsung tertuju pada rak buku milik anak gadis pasangan tersebut. Dengan keahliannya, Damian pun mulai memperbaikinya. Sehingga, Lucia kembali dibuat heran dengan kondisi dapur yang selalu bersih. Piring-piring yang sudah tertata rapi setiap kali ia pulang. Namun seiring berjalannya waktu, rutinitas itu menjadi hal yang biasa. Ia pun mulai terbiasa dengan rumah yang selalu dalam keadaan rapi, tanpa pernah mempertanyakan siapa sebenarnya yang telah melakukan semua ini. Malamnya, ketika Damian baru saja keluar dari persembunyiannya, tanpa sengaja ia berpapasan langsung dengan anak gadis tersebut bernama Maria. Namun yang mengejutkan, Maria sama sekali tidak berteriak ataupun menunjukkan ekspresi kaget. Sepertinya ia berada dalam kondisi setengah sadar, istilah Jawanya mungkin ngelindur, keadaan saat masih dalam kondisi setengah tertidur dan belum sepenuhnya menyadari sekitar. Itulah barangkali alasan kenapa Maria hanya berjalan melewatinya begitu saja, tanpa menyadari bahwa ada pria asing berdiri di hadapannya. Saat hari libur tiba, ketika suasana rumah sedang tenang, Lucia yang tengah bersantai pun menghubungi sahabat lamanya untuk sekedar curhat. Ia menceritakan keanehan yang mulai sering terjadi sejak lemari warisan sang kakek tiba di rumah mereka. Dalam perbincangan itu, Lucia juga mengungkap sebuah fakta masa kecil yang tak banyak diketahui orang, bahwa ia sebenarnya pernah memiliki saudara kembar yang telah meninggal dunia saat mereka masih kecil. Sementara itu, Damian yang tanpa sengaja menemukan sebuah foto lama, dan selembar catatan lusuh yang memperlihatkan Lucia kecil bersama saudara kembarnya, yang suka bermain di dalam lemari kayu yang kini ada di kamarnya itu. Dari situ mulailah muncul dugaan, bahwa semua kejadian janggal yang terjadi akhir-akhir ini, Lucia menganggap mungkin bukan karena manusia, tapi karena arwah saudara kembar Lucia yang masih menghuni lemari tersebut. Bukannya merasa takut dan buru-buru ingin mengembalikan lemari itu, Lucia justru malah terbawa suasana rindu akan masa kecilnya bersama sang saudara kembarnya. Ia ingat betul, lemari itu dulu sering jadi tempat mereka bermain bersama, sehingga Lucia pun masuk ke dalam lemari itu dan duduk diam di dalamnya. Tanpa ia tahu, hanya dibatasi oleh satu papan kayu tipis, Damian juga berada di sampingnya. Pada suatu hari, ketika semua penghuni rumah sudah pergi seperti biasanya, Damian yang sedang berkeliaran diam-diam di rumah itu mendadak terkejut karena Maria tiba-tiba pulang lebih awal dari sekolah bersama seorang pemuda yang dikenalnya bernama Raul. Sebagai pria dewasa yang pernah hidup di kerasnya dunia, Damian langsung merasa ada yang tidak beres dengan sosok Raul. Tatapan matanya, cara bicaranya, hingga sikapnya pada Maria mencerminkan bahwa ia bukan pemuda yang bisa dipercaya. Benar saja, ketika mereka masuk ke kamar Maria, Damian sempat mendengar percakapan mereka yang cukup membuatnya geram, di mana Raul dengan paksa merekam aktivitas pribadi mereka menggunakan ponselnya. Disinilah mulai terlihat bahwa Damian bukan hanya numpang makan dan tidur seenaknya saja. Perlahan rasa pedulinya terhadap keluarga ini mulai tumbuh, terutama kepada Maria si anak gadis pasangan tersebut. Saat kesempatan datang, Damian diam-diam mengambil ponsel milik Maria yang di meja. Dan dari situlah, ia menemukan sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Ternyata Maria sedang menjadi korban pemerasan, dan mengancam akan menyebarkan video pribadi mereka jika Maria tidak mengirimkan sejumlah uang. Keesokan paginya, Maria terlihat panik karena tak bisa menemukan ponselnya. Sementara itu saat rumah sudah kembali sepi, Damian pun keluar sebentar untuk menghirup udara segar di halaman. Namun sayangnya keberadaan Damian secara tak sengaja terlihat oleh tetangga sebelah, sehingga ia pun terpaksa menyapa dengan canggung, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tak lama berselang, muncullah Raul ke rumah itu, tanpa tahu bahwa ini adalah jebakan. Rupanya Damian telah menggunakan ponsel milik Maria untuk mengundangnya kemari. Saat Raul masuk, Damian kali ini mengaku sebagai ayah dari Maria. Dengan wajah serius, Damian memperingatkan Raul untuk segera berhenti memeras Maria dan menjauhi gadis itu. Jika tidak, Damian mengancam akan melaporkan semuanya kepada orang tuanya.
Selesai dengan urusan Maria, kini perhatian kita kembali tertuju pada Lucia, yang terlihat sedang duduk sendirian di lemari warisan itu. Dari balik sekat kayu tipis, Damian menyaksikan momen itu dengan perasaan yang campur aduk. Tanpa ia sadari, dirinya mulai larut dalam suasana. Ia tahu betul bahwa dirinya hanyalah seorang asing, seseorang yang datang tanpa diundang, yang bahkan tidak seharusnya ada di sini. Tapi entah kenapa, ia mulai merasa menjadi bagian dari keluarga ini. Dan jika suatu saat ada sesuatu yang buruk terjadi, Damian tahu, ia tidak akan tinggal diam dan akan terus membantu. Karena kejadian kemarin saat Damian menghadapi Raul, Maria jadi salah paham dan melampiaskan amarahnya pada sang ayah. Ia mengira bahwa sang ayahlah yang menyuruh Raul untuk pergi meninggalkannya. Alhasil, suasana di rumah jadi agak memanas, dan Damian yang mendengar itu semua, ia pun merasa bersalah dalam diam. Tiba di akhir pekan, Lucia dan Maria memutuskan untuk pergi menginap ke rumah orang tua mereka di luar kota. Sementara itu, Fede memilih untuk tinggal di sini, dengan dalih masih ada urusan kerjaan yang belum selesai. Tapi begitu mereka pergi, Fede langsung mandi, semprot parfum ke sekujur badan, dandan rapi, dan berganti pakaian terbaiknya, jelas sedang bersiap untuk menyambut tamu spesial yang tak lama lagi akan datang. Dan betapa terkejutnya Damian ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Fede ternyata sedang tidur satu ranjang dengan wanita lain. Rupanya selama ini Fede diam-diam menjalin hubungan gelap dengan rekan kerjanya di kantor. Kesempatan saat istri dan anaknya pergi keluar kota, langsung ia manfaatkan buat bersenang-senang dengan selingkuhannya, dan parahnya, dilakukan di rumah mereka sendiri. Menjelang malam, si wanita selingkuhan bernama Paula masih betah berada di rumah ini. Damian pun tak bisa berbuat apa-apa selain jadi saksi diam dari segala macam kegiatan maksiat yang mereka lakukan sepanjang sore hingga malam. Dalam obrolan santai mereka, Fede sempat menceritakan bagaimana awal mula ia dan Lucia bisa saling kenal. Katanya, pertemuan itu terjadi secara tak sengaja di rumah sakit, saat ia nyaris sekarat karena disengat tawon. Ternyata, baik Fede maupun Lucia sama-sama memiliki alergi terhadap sengatan serangga itu. Dan dari kejadian itulah, kisah cinta mereka dimulai. Saat malam semakin larut dan Fede bersama Paula tertidur pulas, Damian akhirnya punya kesempatan untuk keluar dari persembunyiannya setelah seharian terkurung di dalam lemari. Tapi bukannya merasa lega, ia justru dibuat kesal saat melihat kondisi dapur yang berantakan. Piring kotor bekas makan mereka berserakan di mana-mana. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, kali ini Damian benar-benar enggan untuk membersihkannya. Ia merasa muak dan kehilangan semangat. Bagaimana tidak, rumah yang awalnya tampak harmonis dan penuh kebahagiaan, justru perlahan-lahan terlihat rapuh dari dalam, dan yang paling menyakitkan, keretakan itu berasal dari sang kepala keluarga itu sendiri. Keesokan paginya, saat Fede sibuk mengantar Paula jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, Damian yang sudah tidak tahan lagi dengan semua kelakuan kepala rumah tangga itu pun mulai merancang rencana. Di matanya, racun di rumah ini bukan dirinya, melainkan si Fede. Dan alih-alih menggunakan cara kasar yang mencolok, Damian memilih jalan yang lebih licik, yaitu memanfaatkan kelemahan Fede terhadap sengatan tawon. Dengan begitu, kematiannya akan tampak seperti musibah biasa alias alami, agar tanpa jejak yang mencurigakan. Dengan memanfaatkan informasi dari internet, Damian mulai menyusun rencana gilanya. Ia merakit perangkap sederhana untuk menangkap beberapa ekor tawon dari luar rumah. Begitu tawon-tawon itu tertangkap, Damian pun menggunakan asap untuk membuat mereka tak sadarkan diri sejenak. Setelah itu, para tawon yang tengah pingsan itu ia masukkan ke dalam tong sampah dapur, tempat yang ia tahu pasti akan dibuka oleh Fede. Rencananya jelas, saat tong itu dibuka nanti, kawanan tawon yang terbangun akan langsung menyerang dan menyengat Fede habis-habisan. Tak berselang lama, Fede dan Paula pun kembali ke rumah. Damian terlihat sedang duduk tenang, tapi sorot matanya penuh antisipasi, menunggu momen ketika Fede membuka tong sampah dapur tersebut. Sore harinya, setelah Fede dan Paula puas menghabiskan waktu bersama, Paula akhirnya pamit pulang, berusaha tepat waktu sebelum istri dan anak Fede kembali dari luar kota. Tak lama setelah Paula pulang, Fede pun langsung bergerak cepat. Ia membereskan semua jejak perselingkuhan mereka, mulai dari merapikan ranjang yang berantakan, hingga membersihkan sisa makanan mereka. Dan dari sinilah rencana Damian akan membuahkan hasil.
Damian yang masih bersembunyi di balik lemari pun mulai terusik oleh suara teriakan, suara yang jelas-jelas datang dari Fede yang tengah kesakitan meminta tolong. Ia pun perlahan keluar, menyusuri suara itu dengan langkah tenang. Dan ya, jebakannya berjalan mulus seperti yang ia rencanakan. Damian kini duduk diam di lantai dapur, menatap Fede yang sudah tak berdaya di hadapannya, sampai tewas saat itu juga. Mendengar suara mobil datang, Damian buru-buru kembali ke dalam lemari. Dan ya, itu adalah Lucia dan Maria yang langsung panik melihat Fede sudah terbujur kaku, sebelum akhirnya mereka menghubungi bantuan. Pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan dan memeriksa tiap sudut rumah ini. Namun tak satu pun dari mereka menyadari adanya pintu tersembunyi di balik lemari tua itu. Dugaan kematian karena sebab alami pun makin menguat, setelah ditemukan bekas sengatan lebah di tubuh Fede, sehingga kasus ini resmi dinyatakan sebagai insiden malapetaka. Bukan berarti tanpa penyesalan, karena jauh di dalam hati, Damian sangat menyadari bahwa apa yang dilakukannya ini jelas adalah sebuah kesalahan besar. Namun ketika ia membayangkan Lucia dan Maria harus hidup berdampingan dengan seorang pengkhianat seperti Fede, Damian merasa tak sanggup membiarkannya. Meski caranya salah, tapi mungkin inilah keputusan terbaik demi kebaikan mereka berdua. Lucia memilih menitipkan Maria kepada ibunya untuk sementara waktu, agar putrinya bisa menjauh dari suasana duka. Sementara itu Lucia sendiri memutuskan tetap tinggal di rumah, karena merasa lebih tenang jika tetap berada di tempat ini. Dan saat Lucia tengah tertidur di atas ranjang, Damian yang tak tega melihatnya sendirian, perlahan naik ke atas ranjang dan memeluknya dari belakang. Dan inilah momen yang mengejutkan. Lucia membuka matanya, ia sama sekali tanpa rasa kaget atau terkejut. Rupanya, sejak awal Damian tinggal di rumah ini, Lucia sudah menyadari kehadirannya, tepat sejak hari saat Damian tertidur di bawah kolong tempat tidur miliknya. Entah karena cerdas atau memang terdorong oleh dendam, Lucia sebenarnya sudah tahu sejak awal bahwa suaminya bermain api di belakangnya. Jadi ketika ia melihat ada sosok asing yang bersembunyi di bawah tempat tidurnya, ia tidak panik, justru membiarkannya, berharap orang itu mungkin perampok dan akan jadi jalan baginya untuk membalas pengkhianatan sang suami. Tapi setelah tahu Damian bukan orang jahat seperti yang ia bayangkan, Lucia pun mengubah rencananya. Ia membiarkan Damian tinggal diam-diam di rumah ini, sambil perlahan membentuk kedekatan emosional agar Damian bersimpati kepadanya. Dan pada akhirnya rencana Lucia pun berhasil, karena diam-diam Damianlah yang menuntaskan semuanya.